Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukranillah salatan wa salamun ala rasulillah amma ba'd. Sama-sama kita hormati yayasan kita Islam Arafah Citra Nusantara Dr. Hajah Pauline Widyawati MMMKes. Sama-sama kita hormati segenap Dewan Guru, Kepala Sekolah, dan yang sama-sama kita hormati pula wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 SDIT Arafah, dan yang sama-sama Bapak banggakan siswa-siswi anak-anakku yang soleh dan solehah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul Allah mulia ini dalam kegiatan study tour virtual yang nanti kita akan laksanakan bersama. Salawat beriring salam, marilah kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, hari ini melaksanakan study tour virtual. Nanti kalian akan menyimak bagaimana pembuatan profil terkait dengan panti asuhan Tahfizul Quran An-Nuriyah ya, yang ada di Tambun Selatan ini. Kalian nanti setelah itu akan praktek untuk membuat bakso. Baksonya sudah sampai kepada kalian, sudah diterima sama kalian semua. Alhamdulillah ya. Sudah. Kita mulai saja. Pembukaan surah Al-Fatihah, pembukaan ila hadratin Nabi Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, melanjutkan acara yang selanjutnya, yakni sambutan dari kepala sekolah kita. Untuk itu kita persilakan kepada Ibu Siti Fadilah FAI, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan kita, Bu Hajah Dr. Pauline Widyawati MMMKes, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, Bapak Ibu Wali Murid SDIT Arafah di rumah, yang saya hormati juga pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Panti Asuhan An-Nuriyah, Bapak Gus Muhammad Nur Muhammad Az-Zuhri, yang sama-sama sayangi dan kami cintai siswa-siswi SDIT Arafah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini Allah tetap memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga Allah tetap memberikan kita panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan kelas virtual. Shalawat semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Anak-anakku sekalian, syukur alhamdulillah ya. Pada hari ini pertama kalinya kita melaksanakan kegiatan sekolah yang selama beberapa waktu tertunda, yang biasanya kita laksanakan keluar sekolah bersama-sama, tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, maka pada hari ini kita melaksanakan outing class, tapi secara virtual ya. Jadi walaupun begitu, harapan kami, walaupun kalian di rumah, tapi kita tetap menambah pengalaman dan pengetahuan kita tentang lingkungan yang ada di kita, serta beberapa sekarang kebetulan kami di sini kita akan mengenal atau mengetahui tentang panti asuhan. Ya, jadi sengaja yayasan maupun guru-guru menyarankan kita outing class mengenai panti asuhan ini. Tujuannya kalian harus tahu bahwa tidak semua orang, tidak semua anak memiliki keberuntungan seperti kalian. Ya, masih memiliki ayah, bunda, papa, mama yang lengkap di rumah, yang bisa kalian peluk setiap saat. Tapi di sini kalian bisa lihat nanti ya, banyak sekali teman-teman kalian di sini, saudara-saudara muslim kita di sini, yang sudah tidak memiliki ayah dan bunda lagi, yang nggak bisa dipeluk lagi, yang nggak bisa dicium-cium lagi sesuka kalian, itu nggak ada. Ya, jadi tujuan kami di sini kita jadi menyayangi orang tua kalian di rumah ya. Mumpung masih ada orang tuanya, mumpung masih bisa kalian sayangi mereka, hormati mereka, jangan pernah bantah orang tua ya, karena Allah itu amalan ibadah yang Allah suka itu ada 3. Yang pertama, sholat tepat waktu, ya. Yang kedua, menghormati orang tua. Jadi amalan yang paling disukai sama Allah itu yang kedua, menghormati orang tua. Dailan. Ya, baru fisabilillah, membela agama Allah. Nah, itu ternyata kita menghormati orang tua itu pahalanya lebih besar daripada kita perang fisabilillah. Ya, teman-teman ya. Ya, kalian harus hormati orang tua kalian, sayangi, jangan dibantah ya. Insya Allah doa orang tua itu selalu yang terbaik untuk anak-anaknya. Begitu juga dengan kalian, apa yang kalian lakukan itu yang paling menghibur hati orang tua kalian. Ya, di sini di An-Nuriyah ini, ya, Yayasan An-Nuriyah ini, mereka ada kurang lebih 180 anak yatim piatu. Anak yang diasuh di sini ada 180 anak yang semuanya ada usia balita, bayi ada, iya, ada bayi, ada usia yang 3 tahun balita, ada yang usia 5 tahunan, usia TK, ada yang usia SD, SMP, SMK maupun kuliah. Jadi di sini bermacam-macam teman-teman ya. Nah, yang mengasuh adik-adik kecilnya semua ini kakak-kakaknya yang sudah SMP, yang SMK, yang sudah kuliah. Itu yang mengasuh mereka semua. Jadi mereka di sini saling sayang menyayangi, menggantikan orang tuanya yang sudah tidak ada. Ya, makanya kalian sekali lagi Budila bilang kalian sangat beruntung sekali karena masih memiliki orang tua di rumah. Oke, teman-teman ya. Jadi kalian harus meningkatkan rasa syukur dengan misalnya banyak bersedekah, berbagi dengan teman-teman kalian yang di sini ya. Mereka di sini untuk membiayai hidup mereka sendiri. Mereka memiliki beberapa badan usaha. Nanti salah satunya membuat bakso. Nah, bakso itu mereka buat dan mereka perjualbelikan untuk membiayai kehidupan mereka di sini. Bukan hanya bakso sebenarnya, tapi ada juga ada pembuatan tahu, ada usaha penggemukan sapi di sini. Jadi ada orang yang menitipkan sapi di yayasan ini. Lalu mereka akan menggemukan. Nanti setelah dijual baru hasilnya dibagi 2 nih. Setelah modal nanti dibagi 2 keuntungannya antara yang di sini pihak pesantren sama orang yang menitipkan sapinya di sini. Ada kambing juga sama. Nanti mereka menggemukkan dijual bagi hasil. Ada gas, ada sembako, macam-macam deh. Tapi yang paling terkenal di sini itu usaha baksonya enak. Nanti kita buat bareng-bareng ya teman-teman ya. Kita praktekkan di rumah. Siapa tahu nanti kalian juga jadi pengusaha. Mereka di sini itu
semua biaya sekolahnya ditanggung sama panti asuhan ini. Ada yang masih TK, ada yang masih SD, SMP, SMK, kuliah, semuanya ditanggung di sini. Jadi untuk biaya hidupnya sendiri, 1 bulan itu kira-kira panti asuhan ini membutuhkan atau menghabiskan sekitar 93 juta rupiah. Banyak banget kan? Makanya subhanallah berkah banget. Apalagi nanti tapi selain dari badan usaha, ada juga nih orang tua dari orang-orang dermawan yang membantu menyumbangkan rizkinya di sini. Ya teman-teman ya, apalagi sekarang mau bulan puasa nih. Sekali lagi, dikit lagi. Seminggu lagi kita puasa. Seminggu lagi kita berpuasa ya. Jadi kalian yang pertama yang tadi Budila bilang, hormati orang tua. Kita harus minta maaf sama orang tua nih, biar nanti puasanya lancar, kalian sehat terus, ibadahnya lega hatinya. Yang pertama kalian mendatangi orang tua kalian, minta maaf sama orang tua kalian. Setelah itu kalian harus terus menyayangi orang tuanya, hormati orang tuanya. Yang kedua, bersedekah ya. Salah satunya dengan mengunjungi contohnya panti asuhan seperti ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja sambutan dari Budila. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita harus menyayangi orang tua kalian. Kalian orang beruntung. Mumpung masih ada orang tuanya, sayangi dan hormati. Ya, oke teman-teman, sekian dari Budila. Kurang lebih mohon maaf. Selamat berkreasi. Semoga kalian akan menjadi orang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah kita, Ibu Siti Fadila SI. Alhamdulillah. Jadi kalian sudah ada gambaran ya terkait dengan Panti Asuhan An-Nuriyah yang ada di Tambun Selatan ini. Ya, jadi kami juga mengajak kepada kalian untuk saling berbagi, untuk menyisihkan rezeki kalian, untuk bisa bagaimana memberikan perbaikan dan panti asuhan ini yang ada di Tambun Selatan, yakni Asuhan Tahfidzul Quran An-Nuriyah. Oke, kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yakni bagaimana kalian akan melihat profil ya tentang panti asuhan Tahfidzul Quran ini An-Nuriyah. Nanti kalian akan melihat bagaimana profil tersebut ya. Oke, nanti akan ditampilkan oleh Ibu Nabila nanti ya. Oke, anak-anak disimak dan didengarkan. Oke, kepada Bu Nabila kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'uni azkurkum waskuruni wa la takfurun. Sadaqallah. Para hadirin wal hadirat, para dewan serta pengajar, guru dan kepala sekolah yang kami hormati, tentunya pada pagi hari ini marilah bersama-sama mempanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpah rahmat dan nikmatnya sehingga pada pagi ini kami akan menjelaskan mengenai profil panti asuhan An-Nuriyah. Dan tak lupa pula sholawat dan salam tentunya kita curahkan pada baginda besar kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pendidik, para pengikutnya, dan kita semuanya sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat
Amin. Kami sebagai salah satu pengurus dari Panti Asuhan An-Nuriyah akan menyampaikan sekilas mengenai profil Panti Asuhan An-Nuriyah. Panti Asuhan An-Nuriyah ini berdiri tanggal 17 Juli tahun 1997 yang diketuai oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Zuhri SAGMN dan kami sebagai sekretarisnya pada waktu itu bendahara adalah Umi Mendaiti dan wakilnya almarhum Ustaz Haji Sani. Dari berdiri tahun 1997, kami ini diawali dengan 17 anak yang mengadakan hanya pendidikan informalnya, yaitu pendidikan mengaji Al-Quran, belajar tafsir, belajar kajian fikih hadis, belajar akhlak, dan juga ilmu fikih, juga yang lainnya. Anak-anak di sini pada sekolah semuanya. Dari 17 itu, namun sekolahnya di luar semuanya. Dari 17 itu berkembang dari tahun ke tahun 25, 50, bahkan sekarang sudah lebih daripada 100. Kami mempunyai misi bahwa Panti An-Nuriyah ini yaitu ingin mencerdaskan, membentuk generasi bangsa yang berkualitas, dan juga mempunyai misi ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, baik melalui pendidikan formal ataupun informal. Pendidikan informalnya yaitu pendidikan ilmu agama, mengikuti kajian-kajian, bahkan pada 5 tahun berjalan adanya program tahfidz Quran. Alhamdulillah, semua anak di sini mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di panti ini. Pendidikan sekolahnya di luar, dari mulai PAUD, bahkan sekarang sampai anak-anak masuk ke dalam jenjang perguruan tinggi. Mereka semuanya sekolah, walaupun mereka dengan hidup sederhana, tapi mereka mempunyai semangat yang tinggi, ingin menjadi generasi yang cerdas, berakhlak, dan juga mempunyai mental berwirausaha. Selain daripada program pendidikan yang kami jalankan bersama pengurus yang lain, di sini kami mengembangkan yaitu usaha di luar panti, yang mana hasilnya keuntungan untuk Panti Asuhan An-Nuriyah ini. Dengan ditopang daripada usaha-usaha ini, setidaknya bisa memenuhi kebutuhan harian daripada anak-anak Panti Asuhan An-Nuriyah. Biaya yang memang cukup besar, apalagi tahun sekarang ini mencapai operasional panti itu hampir 90 juta. Namun kami sebagai pengurus tetap berjuang bersama rekan-rekan lainnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan operasional yang ada di panti, baik kebutuhan pendidikannya, kebutuhan makannya, dan juga yang lain. Di musim pandemi corona ini kami merasa prihatin, terasa dampaknya, yaitu yang namanya kebutuhan buat biaya pendidikan dan juga kebutuhan yang lainnya. Tentunya kami bisa berdiri, bisa semangat di sini kalau para donatur atau dermawan Bapak Ibu mau berpartisipasi atau berempati pada panti anak-anak kami ini. Semoga tetap eksis untuk bisa belajar. Kegiatan anak dari mulai pagi sampai mau tidur, semuanya aktivitas di sini adalah belajar dari mulai seorang mengaji pagi-pagi setelah badak subuh, paginya belajar daring sampai siang, ada istirahat sebentar, dan setelah asar yaitu ada kegiatan mengaji, ada maghrib mengaji lagi, ada isya murojaah kembali sampai anak itu istirahat tidur. Itulah aktivitas daripada kegiatan anak-anak yang ada di Panti Asuhan An-Nuriyah ini.
Kami atas nama Panti Asuhan An-Nuriyah berharap kepada para donatur atau ibu-ibu yang dermawan untuk menyisihkan sebagian rezekinya yang insya Allah nanti akan menjadi amal soleh di akhirat yang bermanfaat berkah untuk anak-anak panti kami ini. Itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan sekilas daripada program ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasfi hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasfi hayati Qur'an. Rahman Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasfi hayati Qur'an. Lillah lillah yahdu amali lillah wa lihifdhi kitabillah min awwal bismillah lil khatmi wa lil ridwan. Rahman ya Rahman, Ramadini ya Rahman, usbaqai ma yadushu, naqani ma yasiti, nauji Al-Quran. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasfi hayati Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana. Alhamdulillah, dan kami ucapkan selamat datang di panti asuhan kami, Panti Asuhan An-Nuriyah, yang mana di panti asuhan ini kami mempunyai beberapa usaha-usaha. Di antaranya pertama ada usaha penggemukan sapi, di mana penggemukan sapi tersebut kita memiliki jangka waktu selama 1 tahun untuk masa penggemukan. Adapun penggemukan tersebut kita menggunakan makanan-makanan yang berkualitas seperti protein-protein untuk kesehatan sapi, sehingga sapi tersebut selama 1 tahun tersebut mengalami penggemukan yang sangat drastis. Adapun jumlah sapi-sapi kurang lebih 100 sapi, dan kami selalu menjual saat Idul Adha. Lalu yang kedua ada penggemukan atau ternak kambing, di mana ternak kambing tersebut selain kita menernak, kita juga memerah susunya. Lalu kita produksi sendiri susu kambing dengan label An-Nuriyah. Lalu selain itu dalam ternak kambing tersebut kita ada namanya dapur akikah, yang mana ada kategori-kategori harga. Ada yang paling besar, ada yang paling sedang, dan ada yang paling kecil. Dan usaha tersebut murni semuanya dikelola oleh anak-anak panti.
Lalu yang ketiga ada bakso kelenger, yang mana bakso tersebut 100% murni dikelola oleh para mahasiswi santri An-Nuriyah. Dari awal kita merintis dari gerobak ke gerobak sehingga kita memiliki ruko sendiri, dan sekarang sudah pesat sekali dan letaknya di Bumi Lestari, di Pengkolan tersebut. Nah, kita memiliki warung bakso kelenger yang sangat besar sehingga di sana memungkinkan untuk menikmati selain baksonya, menikmati suasananya, juga menikmati udaranya. Selain itu, kita terdapat pabrik tahu yang mana dari hasil pabrik tahu tersebut kita jual tahu-tahunya. Dan sebagian yang menjual adalah anak-anak panti lagi. Mereka keliling door to door menawarkan tahu kepada orang-orang, dan hasil dari usaha mereka kelola sendiri. Lalu dari hasil pabrik tahu tersebut terdapat ampas tahu yang mana digunakan untuk keperluan makanan sapi. Sehingga kita menyistem sedemikian rupa agar semuanya saling berkaitan. Antara pabrik tahu dengan peternak sapi saling membutuhkan satu sama lain. Lalu yang selanjutnya ada pangkalan LPG gas, yang mana pangkalan tersebut setiap harinya kita menyetok dari pusat Pertamina sehingga kita edarkan ke warung-warung, ke orang-orang, dan orang-orang yang ngantri tersebut kita kasih jatah sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dan lagi-lagi ini semua yang mengelola adalah anak-anak panti asuhan An-Nuriyah. Lalu selanjutnya ada depot isi ulang. Depot isi ulang ini kita kelola sedemikian rupa, selain untuk kebutuhan anak-anak panti, juga kebutuhan warga-warga sekitar. Yang mana warga-warga sekitar mendapatkan harga yang miring dan kita juga mendapatkan kualitas yang bagus. Selain itu, kita memiliki toko sembako. Toko sembako tersebut selain memproduksi atau selain menjual alat-alat sembako, kita juga menjual seperti sedia kala warung, kayak adanya es krim, adanya sampo, kebutuhan sehari-hari, dan kita fasilitasi tersebut untuk anak-anak panti asuhan An-Nuriyah. Lalu selanjutnya kita memiliki konveksi baju gamis. Lalu kita kasih label dengan Sufana Production, yang mana konveksi tersebut selain untuk dijual belikan, kita juga untuk belajar anak-anak menjahit, untuk belajar anak-anak berkreativitas sedemikian rupa, sehingga kita memiliki banyak jenis dari gamis-gamis tersebut. Lalu selanjutnya ada ternak lele, yang mana kolam-kolam terdapat 15 kolam kurang lebih. Dan lele tersebut ketika sudah waktunya untuk dijual, kita jual ke pasar. Dan semuanya adalah anak-anak yang bekerja. Anak-anak yang memberi makan dan anak-anak pula yang menjual ke pasar-pasar. Lalu selain itu ada usaha kecil-kecilan seperti produksi susu kedelai, yang mana produksi susu kedelai tersebut kita sistem sedemikian rupa untuk kebutuhan anak-anak panti asuhan An-Nuriyah. Mereka yang membeli, mereka yang menjual, dan mereka sendiri yang membuat. Lalu selain itu ada produksi teh tarik.
dan semuanya kebutuhan untuk anak-anak panti asuhan An-Nuriyah. Lalu juga ada produksi telur aci atau biasa disebut dengan teci. Nah, itu semua usaha-usaha kami murni dikelola oleh anak-anak panti asuhan An-Nuriyah dan murni pula untuk kebutuhan anak-anak panti asuhan An-Nuriyah. Mungkin ini adalah gambaran besar terhadap usaha-usaha kami. Dan kami sangat-sangat membutuhkan bantuan, membutuhkan tolongan, membutuhkan doa, membutuhkan dukungan kepada anak-anak, kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak sekalian untuk memperjuangkan hak-hak panti asuhan An-Nuriyah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana anak-anak? Sudah melihat bagaimana profil terkait dengan Yayasan Panti Asuhan Tahfidz Al-Quran An-Nuriyah. Jadi kalian sudah lebih jelas ya terkait bagaimana profil tersebut. Jadi Bapak dan kami selalu mengingatkan kepada kalian bahwa dikatakan dalam hadis dari Muhammad SAW, Ana wa kafilul yatim fil jannah. Aku dan anak yatim itu ibarat telunjuk dan jari tengah. Jadi Rasulullah SAW itu sangat sayang sekali kepada anak yatim. Oke, acara selanjutnya yakni tanya jawab ya. Tanya jawab terkait dengan yayasan ini, bagaimana kesan-pesan santri yang ada di sini akan dibawakan oleh Ibu Siti Rahayu. Kepada beliau kami persilahkan. Halo. Dengan santri, salah satu santri di An-Nuriyah, yaitu dengan kakak siapa kan? Rizky Maulida. Oh, Nur Maulida. Udah lama di sini Kak? Udah. Berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Nah, kesininya itu ayahnya gimana? Ayah saya udah nggak ada waktu saya umur 3 tahun. Oh, umur 3 tahun. Nah, lalu lulus SD langsung dikirim ke sini sama bibinya ya kalau nggak salah ya. Nah, gimana kesan-kesannya? Setelah Mbak Iki ini, Kakak Iki ini datang di An-Nuriyah, gimana kesannya? Senang sekali karena berasa punya saudara sendiri. Terus kalau ada masalah langsung cerita ke masing-masing saudara. Iya ya. Terus Ibu Ayu dengar katanya kakaknya Mbak Iki ini juga di sini juga. Iya. Oh iya ya. Alhamdulillah ya, An-Nuriyah panti asuhan yang bisa menampung Mbak Iki dan kakaknya, alhamdulillah ya di sini bisa tertolong. Lalu gimana kesannya Mbak Iki setelah Arafah itu datang ke sini? Gimana kesannya? Senang sekali karena usaha kami mendapat omset dan pemasukan yang luar biasa banyak. Dan semoga aja ini nggak pertama dan terakhir kalinya. Semoga bulan-bulan berikutnya bisa kesini lagi. Oh iya deh, amin. Semoga ya anak-anak, bunda-bunda, semoga Arafah bisa kembali ke sini, lalu bunda-bunda juga bisa membantu Yayasan An-Nuriyah ini. Terima kasih ya Mbak Iki ya. Terima kasih. Kasih ya. Oke. Sayang, kasih kita dah. Ya. Selanjutnya diserahkan kepada MC yaitu Pak Ari ya. Silakan Pak Ari. Oke, terima kasih ya Bu Ayu. Oke teman-teman dan bunda-bunda sekalian, itu salah satu santri ya. Santri Tahfidzul Quran yang ada di Panti Asuhan An-Nuriyah ya. Jadi dia 3 tahun sudah meninggal oleh seorang ayahnya. Jadi dia dirawat, diasuh di panti asuhan ini. Jadi kita selalu ingat kepada pesan Rasulullah untuk selalu terus menyayangi anak-anak yatim. Oke teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, bahkan bunda-bunda yang soleh dan soleha, ayahanda, kita lanjutkan kegiatan kita, yakni bagaimana melihat
salah satu usaha yang mereka geluti atau mereka laksanakan, yang sehari-hari mereka laksanakan di Panti Asuhan Tahfizul Quran An-Nuriyah ini. Oke, Bapak dan Ibu atau Bunda, kita akan melihat. Oke, kita akan bagaimana berkeliling sebentar melihat bagaimana peternakan kambing ya, peternakan kambing, ada nanti peternakan sapi dan lain sebagainya. Oke. Ikutin Bayu ya. Hari ini kita akan ke peternakan ya, yaitu sapi. Nah, Anunya ini selain punya usaha sembako juga usaha peternakan ya. Nanti hasilnya akan dijual pada saat Idul Kurban. Nah, Arafah juga kalau membeli sapi juga di sini dan kualitasnya bagus, sapinya sapi limosin ya, super. Nah, coba nanti kalian bisa lihat Bapak Ibu. Nah, ini sapinya, ya. Nah, sapinya besar-besar. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dila tadi, bahwa di sini hanya penggemukan aja, bukan dirawat dari kecil, tapi mereka beli ya. Ada yang menanam modal di sini, lalu begitu hasil penjualannya, modalnya dipisahkan, lalu hasilnya dibagi dua antara pemilik modal dan yang punya panti ini. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebentar lagi kan mau kurban nih, bulan Juli kira-kira ya. Nah, monggo, silakan kalau misalkan mau kurban dengan sapi di sini, luar biasa ya besarnya. Nah, ini yang sering dibeli oleh Arafah di sini. Jadi Arafah itu membeli sapi di sini untuk kurban. Nah, itulah Arafah, bahwa Arafah itu selalu peduli dengan orang sekitar, peduli dengan orang-orang yang membutuhkan, sehingga untuk memilih studi tour ini juga benar-benar membantu Panti An-Nuriyah. Terima kasih ya. Lanjut ke usaha yang lainnya ya, yang kambing ya. Nah, selain sapi ada kambing juga untuk kurban. Selain kurban juga untuk dijual. Nah, ini dijual lalu bisa dibuat bakso. Jadi selain mereka jual untuk kurban, tapi juga bisa dijual untuk bakso. Nah, bakso ini kan bahan bakunya dari sapi ya. Nah, itu makanya dari situ dibuat bakso. Nah, bakso inilah, hasil penjualan bakso inilah untuk mengurusi atau untuk mengurusi anak-anak panti di sini. Karena dengan siapa lagi kalau mereka tidak mandiri ya. Nah, jadi panti-panti di sini benar-benar mandiri, membuka usaha sendiri begitu tanpa banyak menggantungkan dari orang lain. Nah, perlu saya beritahukan bahwa panti di sini adalah ternyata belum. Bentar ya teman-teman ya. Teman-teman. Wow. Ya. Ternyata di sini kambingnya ada yang lagi merenek ya. Nah itu Pak, ada yang mati bayi. Nah, ada yang mati bayi. Sama seperti di panti. Di panti juga yang dirawat juga ada yang mulai dari 0 bulan sampai kuliah. Itulah hebatnya An-Nuriyah. Oke. Nah, ini ada kambing-kambing yang juga dijual. Nah, hasil penjualannya itu semuanya adalah untuk panti, untuk kebutuhan panti, untuk biaya operasional panti, untuk biaya makan panti. Ya, kita ini alhamdulillah ya, anak-anakku, bunda-bunda, ayah bunda. Nah, ini kan alhamdulillah kami di sini masih orang yang dikasih keberuntungan sama Allah, ya. Nah, semoga saya berharap banget nih. Saya berharap banget. Dia jualan juga daging-dagingnya. Bahwa di sini murid-muridnya itu
yang dari yang terlantar, dari yang terlantar, anak-anak yang dibuang. Banyak sekali di sini. Banyak sekali latar belakang hidupnya. Nah ini yang membuat saya merinding. Bahkan ada yang 0 bulan dibuang oleh orang tuanya, ditaruh di tas kresek, lalu ditemukan oleh warga dan diserahkan di sini. Ada juga anak yang baru lahir di rumah sakit, orang tuanya meninggalkan begitu saja, lalu diserahkan ke dinsos, lalu diserahkan ke panti. Luar biasa, bunda-bunda, anak-anak sekalian, saya mohon, tolonglah Anuria. Terima kasih. Oke, gimana anak-anakku sekalian, bunda-bunda yang solehah, tadi sudah ditampilkan salah satu usaha ternak milik mereka, milik Panti Asuhan Tahfizul Quran An-Nuriyah ini. Jadi kita sama-sama berharap bagaimana bisa mengulurkan tangan kita untuk membantu bagaimana ya operasional mereka supaya bisa menghidupkan 100 lebih anak-anak yatim yang ada di sini. Oke ya, kita lanjutkan cara yang selanjutnya. Doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Sopandi. Tapi sebelum itu, nanti setelah doa ini baru kita akan praktek pembuatan bakso ya. Jadi jangan kemana-mana. Setelah doa langsung praktek pembuatan bakso. Paham teman-teman? Ya. Paham. Ustadz Sopandi, kami persilakan. Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua Yayasan Ar-Rahmatin Nusantara, Dr. Wati, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pelajaran yang kita ambil di Panti Asuhan Tahfizul Quran ini untuk kita merenung dan muhasabah untuk meningkatkan bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang sukses nanti di masa depan. Mudah-mudahan kalian dihormati oleh orang lain dan kita nanti kita ambil ilmunya ya, kemudian nanti kita akan praktekkan bagaimana pembuatan bakso. Sebelum, marilah sama-sama kita tutup. Askan buat yang buat Ta'ala. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa zikal azim subhanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad. Amin. Ana anfusana bilang wa hamna lana kunna min khasyin. Wa liwalidina warhamhum kama nasawara. Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil Belum. Itu Ami.
Tuhan kami kenapa kami dalam belajar ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah bunda-bunda STIT Arafah ya Allah. Berikanlah kesehatan, berikanlah panjang umur dan berikanlah halal yang thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah hajat kami ya Allah. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan kami tambah amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan segala doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitaufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi ya. Nah, sekarang kita tiba saatnya membuat apa yo? Bakso klenger ya. Anak-anak panti Anuria. Pokoknya keren banget deh. Nanti Mbak Hidayah akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan ya. Selamat pagi teman-teman. Masih semangat belajarnya? Sekarang kita Masih. cetakan yang tadi yang sudah ada adonannya. Sebelum dimasukin ke cetakan, sebelum tadi itu semuanya oh ya, sebelumnya sudah memasak air, memasaknya terlebih dahulu ya. Air dimasak secukupnya, panaskan. Ada caranya kok. Semuanya mute. Semuanya mute. Ya, dagingnya dimasukin ya. Mbak Ila, Mbak, ini bahan apa aja ya? Sapi, dagingnya tadi kasar terlebih dahulu. Digiling kasarnya. Terus digiling lagi. Jadi bahan campurannya apa aja ya, Mbak ya? Bahan campurannya daging, tepung terigu, tepung sagu. Tuh, teman-teman ya, jadi yang mau buat bakso di rumah, bahan utamanya daging. Dagingnya digiling halus, lalu dicampurkan sama sagu, sama tepung terigu, ditambah sama bumbu-bumbu rempahnya ya. Oke, setelah itu digiling halus, lalu dijadikan satu apa gimana, Mbak? Dijadikan satu sama bumbu yang tadi. Tadi kan teman-teman sudah dapat yang sudah dicetak, sudah ditakar. Nah, seperti ini. Cara membuat bakso, jadi dilubangin dulu tengahnya. Bagian tengahnya dilubangin. Kemudian urat sapinya yang sudah dibumbui dimasukkan ke dalamnya. Selain diisi urat sapi, bisa diisi apa lagi ya, Kak? Bisa diisi cabai, ada juga diisi telur, bisa diisi urat dicampur cabai, ada juga yang diisi keju. Oh iya, yang sekarang keju ya? Ya. Kalau saya mau isi apa ya? Iwan bisa. Ikan, saya mau isi ikan. Isi ikan bisa juga. Bakso ikan namanya. Nanti sapi rasanya ikan gitu berarti di dalamnya. Nah, ini bahan bakso ini kita pakai pengawet apa enggak ya? Tidak. Ini insya Allah pengawetnya alami gitu. Iya. Nah, makanya teman-teman kalian ngambil bahannya tadi mendadak di sekolah karena bakso yang kita buat sekarang itu sama sekali tidak menggunakan bahan pengawet. Ya, jadi kalau kalian ambilnya dari kemarin itu rasanya udah beda. Sudah beda. Rasanya udah beda. Makanya untuk menjaga kualitas sama rasa, kita ambil bahannya dadakan ya. Oke. Semua kan pada suka makan bakso pastinya ya. Bagaimana teman-teman sudah bisa dilihat ya, pakai sendok, seperti ini. Pakai sendok teman-teman. Dibulatin pakai sendok.
Tadi kan dilubangi, Dimasukkan isi. dimasukkan isi, terus dibulatkan seperti ini. Siapa yang udah jadi bulat? Siapa yang sudah jadi bulat? Udah bulat. Aku. Bulat banget. Kalau segi 4 bukan bakso namanya ya? Mungkin masih bakso tapi beda gitu bentuknya. Kemudian seperti ini. Bulat. Oke, teman-teman. Tuh baksonya sampai bulat dibentuk ya. Kalian tadi buka adonannya di mangkok, dimasukkan isi lalu ditutup, baru dibulatkan sampai terbentuk rata. Ini udah siap-siap makan bakso ini kayaknya. Tuh, lihat tuh teman-teman kalian di sini. Pesantren ya. Nih teman-teman pesantren di sini mereka sedang menghafal Quran loh, bukan hanya tinggal di sini aja. Mereka juga belajar berwirausaha sambil menghafal Quran. Keren kan? Udah bulat. Ini lagi sudah bulat. Kalau sudah bulat, airnya sudah panas, berarti baksonya langsung dimasukin. Dimasukinnya tidak perlu diambil. Jadi seperti ini. Cemplungin semua wadah-wadahnya. Cuma sebentar nanti bisa diambil. Jadi nggak diangkat mangkok dulu Mbak ya? Enggak. Wah, wadah-wadahnya. Nah, seperti itu. Lagi. Lagi. Ini yang tadi belum jelas, diulangi lagi ya sama kakak di sini ya. Namanya ditakar. Pertama ditakar dulu adonannya. Tadi ada takarannya juga Kak? Yang tadi itu sudah tertakar. Oh, yang tadi sudah tertakar ya. Jadi sudah langsung dibuka. Nah, ditakar. Jadi nggak ada yang gede, nggak ada yang kecil ya, semua sama karena ditakar. Oke, setelah ditakar, adonannya sesuai dengan adonan kalian pegang masing-masing, lalu dimasukkan ke mangkok cetakan. Mangkok cetakan. Setelah itu dibuka. Adonannya dibuka. Lubangin tengahnya. Seperti ini teman-teman. Ini yang sudah jadi. Kemudian diisi lagi sama urat sapinya. Nah, diisi ya, boleh diisi macam-macam. Yang suka keju boleh dimasukkan keju. Yang suka bakso, suka telur juga bisa dimasukkan telur ya teman-teman ya. Tempe juga boleh. Yang suka tempe tahu juga boleh. Bakso tempe, wah, inovasi ya, bakso tempe. Jadi sambil makan bakso sambil melestarikan budaya nasional kita, makanan nasional kita, makanan tradisional Indonesia, tempe. Kalau bakwan gimana, Bu? Nah, siapa yang bisa buletin? Nanti hasilnya yang kalian buat, kalian foto dibandingkan sama bakso yang sudah kalian terima jadinya dari sini. Ya teman-teman ya. Sama nggak buletnya? Ini sudah. Nanti tarta. Ya. Ini teman-teman, bulat. Dimasukin lagi kan. Dimasukin sama wadah-wadah cetakan. Sudah 2. Itu sampai gimana Mbak? Sampai kita tahu itu matangnya gimana ya? Sampai airnya mendidih, terus sampai baksonya keras, mantul gitu, nggak keras. Banget atau gimana? Ya, ngambang ke atas. Oh, dia ya, itu teman-teman ya. Jadi dari matangnya nanti ketahuan kalau baksonya sudah kelihatan kenyal, keras membentuk sama sudah mengembang. Oh iya, matangnya agak lama, membuktikan bahwa ini 100% daging asli, daging sapi. Bukan daging-dagingan. Oke, udah bisa kan semuanya? Nah, ini contoh bakso yang sudah disajikan. Rasanya enak. Coba lihat, kita belah ya. Isinya, kita buka isinya. Lihat yang warnanya juga ini, warnanya agak gelap karena ini membuktikan kalau kandungan daging sapinya lebih banyak. Oh, enak kan? Ini bakso mercon. Ini ada cabai-cabainya.
Ini bakso kelenger ya. Rasanya mantap. Budila udah cobain. Saya nggak ada Mantap. Oke, selamat menikmati teman-teman di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, selamat berkaya di rumah. Terima kasih ya bunda-bunda dan anak-anakku semuanya. Kalian tentunya sudah mencoba membuat bakso kelenger. Nah, nanti kalian bisa rasakan pasti nikmat. Cukup sekian dulu ya. Kita foto dulu. Enggak, hasil tugasnya Iya. foto. Bung Jen coba. Coba lihat Bung Jen. Kirim aku tik. Bu, di foto nggak Bu? Dikirim sama siapa? Dipoto Kak. Pakai kolase. Ibu mintanya foto pakai kolase mulai dari kalian apa namanya cara masukin baksonya ke dalam panci sampai jadinya. Sampai kalian makan. Oh, saya udah jadi, Bu. Dia tinggal makan. Ya, kamu tinggal makan. Oke. Yang biasanya berapa? Saya udah jadi siapa, Bu? Dikirim ke siapa? Saya udah jadi wali kelas masing-masing sayang, wali kelas masing-masing ya. Di foto kolase seperti biasa. Saya udah jadi, Bu. Belum jadi nggak apa-apa, lanjutkan. Lanjutkan sayang ya, nggak usah, nggak apa-apa. Pas lagi bikin di foto nggak Bu Ayu? Apanya? Pas lagi dibikin foto nggak Bu Ayu di foto? Di foto itu menunjukkan bahwa kalian asli membuat sendiri, oke? Udah ya? Di videonya di foto sih. Oke. OLAS. Ya, terima kasih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sih dulu. Aku sih dulu.